Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan aku Liana Mitrasari di channel Popcorn Movie. Gimana nih guys kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Nah, di video kali ini aku akan membahas alur cerita dari film bergenre horror thriller yang berjudul A Quiet Place. Film ini dirilis di Amerika Serikat pada tahun 2018 yang disutradarai oleh John Krasinski. Film ini juga dibintangi oleh John Krasinski sendiri dan beberapa aktor lainnya yaitu Emily Blunt, Michelle Simon, dan Noah Jupe. Film ini bercerita tentang sebuah keluarga yang harus hidup dalam keheningan untuk menghindari makhluk misterius yang bisa menerkam dan menyerang bila mendengar suara, dan mengetahui bahwa ada bisikan atau langkah sekecil apapun itu yang mereka keluarkan dapat mengakibatkan kematian. Lee dan istrinya akhirnya berpikir keras untuk menemukan cara supaya dapat bertahan hidup sembari melindungi anak-anaknya dan sambil mencari cara untuk melawan makhluk misterius tersebut. Dan jika kalian menonton film ini, dipastikan kalian akan ikut tegang dan takut jika bersuara. Apakah keluarga ini akan selamat dari serangan alien tersebut? Daripada penasaran, mari kita mulai alur ceritanya. Markicus. Hari ke-89 pasca serangan alien yang mengerikan, hingga populasi makhluk hidup pun sudah diambang kepunahan. Film diawali dengan memperlihatkan kota yang telah porak-poranda dan menjadi kota mati. Kota itu seperti tidak ada kehidupan sama sekali, hanya ada hembusan angin yang menyapu dedaunan kering. Terlihat di sebuah minimarket atau Alfamidi, terdapat satu keluarga yang terdiri dari suami istri dan 3 orang anak. Ayahnya bernama Lee yang diperankan oleh John Krasinski dan ibunya bernama Evelyn yang diperankan oleh Emily Blunt. Sementara nama anaknya yang pertama yaitu Regan. Anak yang pertama ini mengalami penyakit yaitu tidak bisa mendengar atau tunarungu dan juga tidak bisa berbicara. Si adik yang bernama Marcus dan si bungsu yang bernama B. Mereka sedang mengambil persediaan makanan dan obat-obatan. Ya, tentunya gratis ya guys. Jadi mereka mengambil sebanyak-banyaknya yang mereka perlukan. Terlihat Evelyn sang ibu sedang memilih obat-obatan untuk mengobati anaknya yang kedua yaitu Marcus. Entah apa yang diderita Marcus, kadas, kurap, sisireman atau apalah itu tidak dijelaskan di dalam film. Dan mereka juga berkomunikasi hanya dengan isyarat supaya tidak menimbulkan suara. Terlihat di salah satu rak yang diisi mainan. Bi yang lagi bocil-bocilnya akan mengambil mainan pesawat yang tersimpan di sana. Tetapi ketika mau mengambilnya, mainan itu malah hampir terjatuh. Tapi untung saja Regan sigap menangkap mainan tersebut sehingga tidak ada suara bising. Kemudian Regan memberikan mainan itu kepada sang adik. Singkat waktu, Bi memperlihatkan mainannya kepada sang ayah Lee. Tetapi Lee tidak setuju jika Bi membawa mainan itu karena takut menimbulkan kebisingan yang akan memancing kedatangan makhluk mengerikan tersebut. Dan Lee pun menyimpan dan membuka baterai dari mainannya. Sebelum mereka pergi dari Alfamidi, Regan tidak tega kepada Bi yang sangat menyukai mainan pesawat itu dan memberikan mainan itu tetapi tanpa baterai supaya tidak dapat dihidupkan. Ketika Regan sudah keluar, Bi malah mengambil baterai tanpa diketahui oleh Regan maupun anggota keluarga lainnya. Mereka semua akhirnya bergegas pulang ke rumah dengan berjalan kaki tanpa sandal, dan mereka berjalan kaki di atas aspal yang ditaburi pasir agar tidak menimbulkan suara saat berjalan. Sampai mereka tiba di sebuah jembatan, lagi santai-santainya berjalan, tiba-tiba terdengar suara bising yang berasal dari belakang. Sontak semua anggota keluarga Lee pun kaget sambil ketakutan. Suara itu tidak lain dan tidak bukan berasal dari suara mainan yang Bi ambil tadi. Dengan cepat Lee pun berlari ke arah si bungsu dan mematikan mainannya. Tetapi di waktu yang sama terlihat sesuatu bergerak begitu cepat di antara pepohonan dan jujukutan. Dan ternyata itu adalah
Sayangnya Lee terlambat dan Bi pun tewas diserang alien yang mengerikan. Dan film pun baru dimulai. Di hari ke-472, Shin pun beralih ke sebuah ruangan. Di sana terlihat Lee yang sedang mencari informasi tentang alien tersebut. Setelah 1 tahun mencari informasi tentang alien tersebut, ia mendapatkan sebuah fakta tentang alien tersebut. Mereka mempunyai pendengaran yang sangat tajam dan akan membunuh makhluk hidup yang menimbulkan suara. Sang alien juga mempunyai kulit yang cukup tebal dan tidak bisa ditembus oleh senapan sekalipun. Tetapi makhluk itu diketahui tidak memiliki penglihatan atau buta. Dan terkonfirmasi di area mereka tinggal terdapat 3 ekor alien yang sedang berkeliaran. Tetapi selama 1 tahun Lee pun belum dapat mengetahui kelemahan untuk bisa membunuh alien tersebut. Dan ia pun sambil terus mencoba melakukan komunikasi dan mengirim sinyal meminta pertolongan atau SOS melalui saluran radio. Tetapi hasilnya nihil. Tidak ada seorang pun yang merespons, seakan-akan tidak ada seorang pun yang tersisa di muka bumi ini. Singkat waktu, malam pun tiba. Evelyn sang ibu sedang memasak ikan, tetapi bukan digoreng di balado atau di pesmel ya, hanya dengan merebusnya. Setelah makanan matang, Evelyn langsung menyajikan makanan. Tetapi bukan memakai piring, melainkan dengan selembar daun jati yang mereka ambil tadi siang untuk menghindari kebisingan yang akan memancing para alien berdatangan. Setelah makan, Regan dan Markus bermain monopoli untuk menghilangkan kebosanan dan kegabutan mereka. Dan secara tidak sengaja, Markus menyenggol lampu campur sampai pecah dan menimbulkan suara cukup keras. Karena kebisingan itu, keluarga ini pun sangat was-was dan ketakutan. Tiba-tiba, setelah Lee mengintip dari jendela, ternyata itu hanya 2 ekor tikus got yang terjatuh dari atas atap rumahnya. Shin pun beralih kepada Lee yang sedang membuat alat bantu dengar untuk anaknya, yaitu Regan. Yang kita ketahui dia adalah tunarungu atau mengalami penyakit tidak bisa mendengar sejak dari kecil. Di hari ke-473, Lee pun memberikan alat bantu dengar kepada Regan. Tetapi sang anak tidak mau menerimanya karena sudah beberapa kali alat itu tidak bekerja. Regan pun sudah putus asa dengan alat yang ia berikan. Tetapi sang ayah kekeh dan mencoba menjelaskan akan terus berusaha sampai alat itu bisa digunakan. Dan akhirnya Regan pun menerimanya. Di waktu yang sama, Evelyn sedang memeriksa kandungannya sendiri. Dan ternyata Evelyn akan melahirkan 2 minggu lagi. Di sore harinya, Lee mengajak Markus untuk ikut bersamanya yang akan mengambil ikan di sebuah sungai. Namun, Markus memiliki sifat borangan atau penakut, menolak ajakan dari ayahnya. Berbeda dengan sang kakak Regan, meskipun ia seorang perempuan, tetapi dia memiliki nyali yang sangat besar. Regan meminta ayahnya bahwa dia saja yang menggantikan Markus untuk bersamanya mengambil ikan di sungai. Tetapi sang ayah meminta untuk Regan di rumah saja, membantu ibunya mengepel, mencuci piring, mencuci baju, dan lainnya. Dan Lee pun akan mengajarkan Markus supaya jadi anak pemberani dan bisa menggantikan ayahnya. Karena hal itu, Regan pun marah, lalu akhirnya meninggalkan mereka bertiga. Dan Regan mengemasih barang-barangnya lalu pergi dengan menggendong tas di belakangnya, lalu berjalan ke sebuah jembatan. Ternyata tempat itu adalah tempat di mana 1 tahun lalu ketika Bi sang anak bungsu diserang oleh seekor alien. Dan barang yang dikemas Regan adalah mainan pesawat milik sang adik Bi. Beralih kepada Lee yang berada di sungai. Ia dan Markus sedang mengambil ikan di jebakan yang sudah Lee pasang sebelumnya. Tetapi Markus terlihat sangat gelisah. Lalu si ayah menenangkan dan menjelaskan bahwa Markus tidak perlu khawatir atau takut akan kebisingan sungai. Meski ia kuku cuprakan, alien tidak akan mendengarnya karena alien hanya akan menyerang seorang manusia atau binatang yang secara spontan menimbulkan suara. Sedangkan suara aliran sungai dan air terjun tidak akan memancing kedatangan alien. Suara yang dihasilkan
terlalu bising sehingga meskipun mereka berbicara atau berteriak, mereka akan tetap aman. Karena suara yang dihasilkan tertutupi oleh suara derasnya air sungai. Ketika Markus sudah merasa aman, Markus pun menceritakan permasalahan sang kakak yaitu Regan yang selalu merasa bersalah atas kematian sang adik bungsu. Regan juga menganggap bahwa sang ayah tidak menyayanginya seperti ia menyayangi anak-anaknya yang lain. Sementara di rumah, Evelyn sedang memasukkan pakaian ke dalam karung untuk dicuci. Ketika Evelyn sedang menaiki tangga, karung yang dibawanya tersangkut pada sebuah paku di salah satu anak tangga. Tapi sialnya, Evelyn tidak menyadarinya, sehingga paku itu terus tertancap di sana. Kembali ke tempat Lee dan Markus. Ketika mereka hendak pulang, mereka bertemu dengan seorang kakek yang sangat bersedih. Ternyata istri dari sang kakek telah meninggal diserang oleh seekor alien. Ketika Lee menyuruhnya diam, tetapi si kakek malah berteriak sekencang-kencangnya. Akibatnya, dari hal itu Lee dan Markus berlari untuk menjauhi tempat itu, lalu bersembunyi di balik pohon. Dan dari balik pohon, mereka melihat si kakek itu pun terbunuh oleh seekor alien yang mengerikan. Scene beralih ke rumah. Evelyn sudah berada di ruangan atas. Tiba-tiba air ketuban Evelyn pecah yang menandakan bahwa ia akan melahirkan. Kemudian ia kembali ke ruangan bawah untuk melakukan persalinan. Sialnya, ketika sedang menuruni anak tangga, kakinya tertancap paku yang memang dari tadi tertancap di sana. Evelyn menjatuhkan sebuah benda yaitu bingkai kaca yang menimbulkan suara bising yang memancing seekor alien datang ke dalam rumah. Dengan segala rasa sakit, ia berjalan dan berusaha menghidupkan lampu darurat. Ketika Evelyn sudah menemukan tempat di sebuah bak mandi, Evelyn merintih kesakitan sambil berusaha untuk mengeluarkan bayi dalam kandungannya seorang diri dengan menahan untuk tidak bersuara. Lee dan Markus baru saja sampai dan melihat lampu yang dipasang di sekitar rumahnya yang tadinya kuning menjadi merah. Itu artinya menandakan adanya bahaya. Sontak mereka pun merencanakan untuk mengalihkan alien agar keluar dari rumah. Kemudian Markus berlari sekencang-kencangnya menuju kebun jagung, lalu menghidupkan sebuah petasan yang telah disiapkan sebelumnya. Sementara Lee bergegas memasuki rumah untuk menyelamatkan Evelyn dengan membawa senapan. Di sebuah bak mandi, Evelyn sedang merintih kesakitan, tetapi ada seekor alien yang masuk ke dalam ruangan di mana Evelyn berada. Ketika seekor alien akan menemukan Evelyn, tiba-tiba terdengar suara petasan yang dibakar Markus. Seekor alien tadi teralihkan oleh suara petasan dan Evelyn pun berteriak sekencang-kencangnya. Kemudian, Lee langsung menghampiri sang istri karena mendengar suaranya. Awalnya, Lee merasa sedih karena dia hanya menemukan bekas darahnya berceceran di atas bak mandi. Namun, beberapa saat kemudian terlihat tangan yang berlumuran darah di ruangan kaca sebelahnya. Ternyata itu adalah Evelyn bersama bayinya yang telah lahir. Kemudian, Lee menggendong Evelyn dan membawanya ke sebuah ruangan bawah tanah. Setelah itu, Evelyn sadar dan menyuruh Lee untuk mencari Regan dan Markus yang masih ada di luar rumah. Evelyn khawatir akan keselamatan kedua anaknya itu. Dan di posisi Regan, ia mendengar suara petasan dari arah rumahnya. Ia pun langsung segera pulang untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Dan ketika dia sampai di kebun jagung dekat rumahnya, Regan menemukan senter yang tergeletak di jalan. Dan ternyata itu senter milik Markus, adiknya. Di ruangan berbeda, Evelyn terbangun dan kaget karena ruangan tersebut sudah tergenang air yang diakibatkan dari pipa yang bocor, membuat air memenuhi setengah ruangan bawah tanah. Karena hal itu, seekor alien masuk ke dalam ruangan. Lalu Evelyn berjalan perlahan untuk mengambil bayinya dan segera bersembunyi dari alien yang mengerikan itu.
Sementara Regan dan Markus bersembunyi di atas menara tempat penyimpanan jagung kering, membuat tanda dari senter berharap sang ayah menemukan dan menjemput mereka. Namun, di saat Markus berjalan di atas menara, sialnya ia malah terjatuh ke dalam tumpukan jagung kering bersamaan dengan jatuhnya besi penutup menara tersebut. Untung saja tidak mengenainya. Sontak Regan pun ikut melompat juga ke dalam tumpukan jagung itu. Niatnya untuk menyelamatkan sang adik Markus, tetapi Regan malah tenggelam ke dalam tumpukan jagung. Dan beruntungnya Markus bisa menyelamatkan Regan dengan menariknya ke atas. Namun, tidak lama setelah itu, alien turun dari atas, lalu mendarat di hadapan mereka berdua. Ketika alien mendekati dan akan menyerang, alat bantu dengar yang dipakai Regan mengeluarkan suara melengking yang membuat alien itu kesakitan. Lalu pergi meninggalkan mereka dengan melubangi tempat penyimpanan jagung tersebut. Dan dengan begitu Regan dan Markus bisa keluar dari tempat itu melalui lubang yang diakibatkan oleh alien. Mereka pun berlari menghampiri Lee yang saat itu sedang mencari mereka. Di saat mereka bertiga akan kembali ke rumah, tiba-tiba makhluk itu datang kembali dan menyerang Lee. Sementara Regan dan Markus bersembunyi di mobil pick-up, ketika sang ayah terluka, Markus spontan berteriak. Tentu saja, itu akan memancing alien untuk mendekati mereka berdua. Sang ayah memberi pesan terakhir kepada Regan bahwa sebenarnya ia sangat menyayanginya, sama seperti sayangnya kepada anak-anaknya yang lain. Sebelum akhirnya ia berteriak untuk menghindarkan makhluk tersebut agar menjauh dari anak-anaknya. Dan Lee pun tewas diserang oleh alien tersebut. Kemudian Regan dan Markus langsung melarikan diri ke rumah dan mereka pun bersama lagi dengan Evelyn dan bayinya. Mereka bersembunyi di ruangan bawah tanah di mana ruangan itu dipakai ayahnya untuk mencari informasi tentang alien. Regan juga menemukan progres tentang ayahnya yang selalu berusaha untuk membuat alat bantu dengar untuk dirinya. Dan Regan pun merasa bersedih melihat hal itu. Regan hanya mengira Lee tidak menyayanginya. Namun pada kenyataannya ia sangat mencintai dan menyayangi Regan. Tiba-tiba terdengar ada seekor alien yang masuk ke dalam ruangan tersebut. Sontak mereka bersiap untuk menghadapinya karena sudah tidak ada pilihan lain. Sang ibu Evelyn sudah siap untuk menembak alien tersebut dengan senapan yang ia pegang. Regan pun teringat akan kelemahan alien bahwa alien itu tidak tahan dengan suara yang dihasilkan dari alat bantu pendengaran milik Regan. Regan pun mengaktifkan alat itu dan menempelkan pada sebuah mikrofon yang menghasilkan frekuensi yang sangat tinggi. Dan ketika alien mendekati mereka dengan keadaan alien itu kesakitan karena alat yang dipakai oleh Regan, Evelyn langsung mengheadshot alien tersebut dan alien pun mati. Tetapi mereka melihat CCTV dan ada 2 ekor alien yang akan mendatangi mereka karena mendengar bunyi dari tembakan Evelyn. Dan scene akhir pun ditutup oleh mereka berdua yang akan bersiap menghadapi kedua alien tersebut. Dan film pun tamat. Nah, itulah guys, review film A Quiet Place. Pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini adalah orang tua akan memberikan segalanya kepada anaknya meskipun nyawa mereka sendiri. Maka dari itu, sayangilah orang tua kita sebelum mereka tiada ya guys. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like, comment, and share. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.